Pernah nggak lu mikir, kenapa negara Jepang, walaupun kecil dan punya sumber daya alam yang terbatas, bisa jadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia? Padahal kalau dipikir-pikir, Jepang nggak punya tambang emas yang melimpah, nggak punya minyak bumi sebanyak negara Timur Tengah, dan sering kena bencana alam kayak gempa bumi atau tsunami. Tapi anehnya, masyarakat mereka bisa hidup nyaman, punya tabungan, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus mikirin, duit cukup nggak ya? Rahasianya ada di satu hal, mindset mereka dalam mengelola uang. Nah, ini yang jarang orang tahu. Orang Jepang itu punya cara unik dalam mengatur uang yang beda banget sama kebiasaan kebanyakan orang di negara lain. Mereka nggak sekadar nabung doang, tapi mereka membangun sistem hidup yang bikin uang mereka terus berkembang, bahkan tanpa mereka sadari. Dan yang bikin gua kaget pas gua pelajari lebih dalam, ternyata prinsip mereka ini bisa banget kita terapin. Bahkan walaupun gaji kita biasa-biasa aja. Bedanya mereka udah menerapkan prinsip ini turun-temurun, sedangkan kita kadang baru sadar pentingnya ngatur duit pas kepepet. Jadi kalau lu sering tuh ngerasa gaji cepet habis, tabungan gak pernah awet, atau lu masih bingung gimana caranya punya finansial yang stabil, dengerin baik-baik, karena di video ini gua bakal bongkar satu persatu rahasia orang Jepang mengelola uang yang bikin mereka kaya tanpa mereka sadari. Kalau lu praktekin, bukan cuma keuangan lu yang berubah, tapi juga cara lu ngeliat dan ngehargain uang. Siap, mari kita sikat. 1. Prinsip hidup di bawah kemampuan Shimpanse Ikatsu. Kalau kita lihat dari luar, Jepang itu negara maju yang kotanya modern, teknologinya canggih, dan pendapatannya tinggi. Tapi yang jarang orang sadar, masyarakat Jepang justru terkenal hidup sederhana, bahkan lebih sederhana daripada orang di negara lain yang penghasilannya sama atau bahkan lebih rendah. Mereka punya prinsip yang udah jadi bagian dari budaya turun-temurun, namanya Shimpanse Ikatsu. Kalau diterjemahin bebas, artinya hidup di bawah kemampuan finansial. Buat mereka, ini bukan cuma strategi menghemat uang, tapi cara hidup. Bedanya sama kebiasaan kita di banyak negara berkembang. Kita cenderung punya mental naik kelas setiap kali penghasilan naik. Misalnya, waktu gaji masih pas-pasan, makan di warteg udah cukup. Begitu gaji naik, pindah makan di restoran mahal tiap minggu. Dulu pakai motor bekas, sekarang kredit mobil mewah biar kelihatan sukses. Masalahnya, gaya hidup naik ini sering lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Akhirnya, walaupun gaji besar, tabungan tetap tipis karena pengeluaran ikut melambung. Nah, di Jepang, mentalitasnya kebalik. Walaupun pendapatan mereka naik, standar hidupnya sengaja dijaga tetap di bawah pendapatan yang sesungguhnya. Kenapa prinsip ini penting buat mereka? 1. Mengamankan masa depan tanpa stres. Mereka percaya kalau setiap orang harus punya bantalan keuangan yang cukup besar, supaya nggak panik kalau ada musibah atau kehilangan pekerjaan. Jadi, dengan menahan gaya hidup, sisa uang bisa dialokasikan ke tabungan dan investasi. 2. Menghindari utang konsumtif. Orang Jepang punya pandangan negatif terhadap utang untuk barang konsumsi. Mereka nggak mau beli barang mahal dengan cicilan kalau itu bukan kebutuhan mendesak. Prinsipnya, kalau belum mampu beli secara tunai berarti belum saatnya punya barang itu. 3. Fokus ke tujuan jangka panjang. Banyak orang Jepang nabung untuk hal besar, beli rumah, buka usaha, atau pensiun dini. Kalau pengeluaran tiap bulan terlalu besar, tujuan ini bakal makin jauh. Contoh nyata dari kehidupan mereka. Misalnya ada seorang karyawan Jepang dengan gaji setara 20 juta rupiah per bulan. Orang pada umumnya mungkin langsung pindah ke apartemen lebih mahal atau ganti mobil baru. Tapi si karyawan Jepang ini justru tetap tinggal di apartemen sederhana yang sewanya murah. Dan memilih transportasi umum yang nyaman serta tepat waktu. Uang yang lebih, setiap bulan mereka taruh di beberapa pos. Tabungan darurat untuk 6-12 bulan biaya hidup. Investasi aman seperti deposito atau reksadana risiko rendah, dana pensiun pribadi di luar dari jaminan sosial. Dampaknya luar biasa. Dalam waktu 5-10 tahun, walaupun nggak merasa sedang berhemat mati-matian, mereka punya aset yang cukup untuk membiayai liburan, pendidikan anak, atau bahkan memulai bisnis kecil. Mindset yang bisa kita contoh. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti nggak boleh menikmati hidup. Mereka tetap makan enak, jalan-jalan, atau beli barang yang disukai. Bedanya, mereka nggak membiarkan keinginan jangka pendek mengorbankan keamanan finansial jangka panjang. Prinsip ini bikin mereka tenang, karena setiap bulan selalu ada surplus uang yang bekerja untuk mereka. Dan kalau suatu hari ada kejadian tak terduga, entah bencana, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya, mereka nggak perlu panik cari utangan. Jadi, rahasia orang Jepang bukan sekadar mereka rajin menabung, tapi mereka sengaja membangun jarak antara pendapatan dan pengeluaran.
Jarak inilah yang pelan-pelan membentuk kekayaan tanpa mereka sadari. Kedua, disiplin mencatat pengeluaran, kakeibo. Kalau lu tanya orang Jepang, gimana sih cara mereka bisa konsisten nabung dan gak gampang boros? Jawabannya hampir selalu ada hubungannya sama satu kebiasaan tua yang masih dipertahankan sampai sekarang, kakeibo. Kakeibo ini artinya buku keuangan rumah tangga. Tapi ini bukan sekadar catat-catatan angka doang, bro. Buat orang Jepang, kakeibo itu udah kayak ritual harian. Mereka nyatet semua pengeluaran dan pemasukan secara detail, lalu menganalisis setiap bulan supaya bisa ambil keputusan keuangan yang lebih baik. Bedanya sama kita sering cuma ngira-ngira. Kayaknya kemarin abis gaji, uang gua habis entah kemana. Nah, orang Jepang jarang ngalamin momen entah kemana itu karena semua jelas tercatat. Kenapa kakeibo efektif? 1. Bikin sadar kebocoran keuangan. Kadang kita nggak sadar kalau pengeluaran kecil tapi rutin itu bikin bocor dompet. Misalnya, kopi 20.000 tiap hari sama dengan 600.000 sebulan. Dengan kakeibo, kebocoran ini langsung ketahuan. 2. Ngebantu kontrol emosi belanja. Orang Jepang paham bahwa belanja seringkali didorong oleh emosi, bukan kebutuhan. Dengan menulis setiap pengeluaran, mereka otomatis mikir 2 kali sebelum beli barang yang nggak penting. 3. Memaksa punya rencana pengeluaran. Sebelum bulan dimulai, mereka udah bikin rencana. Berapa untuk makan, transportasi, hiburan, dan tabungan. Jadi kalau dana hiburan udah habis di minggu kedua, mereka rela nahan sampai bulan berikutnya. Cara kerja kakeibo versi orang Jepang. Biasanya mereka bagi catatan keuangan jadi 4 kategori. 1. Kebutuhan makan, transportasi, tagihan rumah. 2. Keinginan makan di luar, belanja hobi, liburan. 3. Budaya buku, bioskop, konser, museum. 4. Tak terduga perbaikan rumah, biaya kesehatan, hadiah. Di akhir bulan mereka review, apakah pengeluaran sesuai rencana? Kategori mana yang kebablasan? Berapa persen dari pendapatan yang berhasil ditabung? Kalau ada kategori yang boros, bulan depan mereka perbaiki. Lama-lama, pola hidup hemat ini jadi otomatis. Hasil dari kakeibo. Bayangin kalau setiap bulan lu bisa nyisihin 20-30% pendapatan tanpa merasa tersiksa. Itulah yang dialami banyak orang Jepang. Dan mereka nggak harus cari side hustle gila-gilaan, cukup dengan manajemen pengeluaran yang disiplin, uang mereka otomatis terkumpul. Lebih gila lagi, kebiasaan ini mereka ajarin ke anak sejak kecil. Jadi anak umur 12 tahun di Jepang udah ngerti cara bikin rencana belanja dan menunda keinginan. Makanya budaya hemat ini nempel terus sampai dewasa. Jadi kalau poin 1 tadi adalah menjaga jarak antara pendapatan dan pengeluaran, poin 2 ini adalah mengawasi setiap rupiah biar nggak bocor. Gabungan 2 prinsip ini aja udah cukup bikin keuangan jauh lebih sehat daripada 80% orang kebanyakan. 3. Menabung untuk masa depan, bukan untuk sekadar simpanan chochiku. Kalau banyak orang di luar sana nabung cuma biar punya uang cadangan, orang Jepang punya cara pandang yang beda. Buat mereka, nabung itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka menyebutnya chochiku, kebiasaan menabung yang diarahkan ke goal spesifik, bukan sekadar numpuk uang di rekening. Bedanya menabung biasa versus chochiku nabung biasa. Nyisihin uang, taruh di bank, udah gitu aja. Chochiku, nyisihin uang sambil tahu jelas mau dipakai untuk apa, kapan, dan berapa jumlah targetnya. Contoh, nabung 5 juta per bulan untuk modal usaha 3 tahun ke depan. Nabung khusus untuk biaya pendidikan anak. Nabung untuk DP rumah. Dengan begitu mereka punya sense of purpose yang bikin mereka nggak gampang tergoda buat ngambil uang itu untuk belanja impulsif. Kenapa efektif? 1. Tujuan yang jelas bikin motivasi kuat. Kalau lu tahu setiap rupiah itu punya misi, lu jadi lebih rela nahan godaan belanja. 2. Bisa pilih strategi nabung yang tepat. Misalnya untuk dana pendidikan, mereka pakai tabungan berjangka. Untuk modal usaha, pilih instrumen liquid yang gampang dicairkan. 3. Mencegah rasa nggak ada kemajuan. Karena ada target angka, mereka bisa lihat progres tabungan tiap bulan dan ngerasa puas setiap kali mendekati tujuan. Contoh di kehidupan orang Jepang. Banyak keluarga di Jepang yang bahkan udah nentuin rencana keuangan 10-20 tahun ke depan. Mereka bukan cuma nabung untuk pensiun, tapi juga buat biaya nikah anak, biaya kuliah, dan bahkan dana liburan keluarga besar. Semua udah diplot dari awal, jadi nggak ada istilah dadakan keluar uang besar yang bikin panik. Kesimpulannya, kalau lu cuma nabung tanpa tujuan jelas, tabungan itu rawan tergerus. Tapi kalau lu pakai prinsip chochiku, setiap rupiah jadi punya arah dan daya dorong yang kuat untuk masa depan. 4. Mengunci uang dengan sistem otomatis, Jidoka Seido.
Salah satu trik orang Jepang biar bisa konsisten nabung dan gak gampang tergoda adalah mereka bikin sistem keuangan yang otomatis. Mereka nyebutnya Jidoka Seido yang artinya otomatisasi sistem. Gimana maksudnya? Begitu gaji masuk, sebagian langsung disedot ke tabungan, investasi atau dana pensiun tanpa harus mereka pikirin lagi. Jadi uang buat kebutuhan dan gaya hidup memang sudah disisakan, tapi porsi untuk masa depan dipisahkan duluan. Beda banget sama kebiasaan banyak orang yang nabung dari sisa gaji yang ujung-ujungnya sering gak ada sisanya. Kenapa efektif? 1. Menghilangkan godaan. Kalau uang sudah hilang ke tabungan otomatis, otak kita akan menganggap itu memang bukan bagian dari uang yang bisa dipakai. 2. Disiplin tanpa ribet. Lu nggak perlu mikirin tiap bulan karena sistemnya sudah jalan sendiri. 3. Konsistensi jangka panjang. Dengan cara ini, dalam 5-10 tahun mereka bisa bangun tabungan besar tanpa ngerasa terbebani. Contoh di Jepang, banyak perusahaan di Jepang langsung memotong gaji karyawan untuk dana pensiun atau tabungan perusahaan sebelum gaji cair ke rekening pribadi. Beberapa orang Jepang bahkan punya rekening khusus yang nggak ada kartu ATM-nya biar nggak tergoda ngambil uangnya. Mereka juga sering pakai auto debit ke reksadana, asuransi, atau deposito jangka panjang. Pelajaran buat kita. Kalau mau kaya tanpa sadar seperti orang Jepang, jangan mengandalkan sisa uang buat nabung. Pisahkan uangnya di awal otomatis dan biarkan waktu yang bekerja buat melipat gandakannya. 5. Investasi kecil tapi konsisten. Nah, setelah uang lu terkunci dan aman, orang Jepang nggak cuma diem. Mereka ngerti bahwa tabungan itu penting, tapi investasi adalah mesin yang bikin uang berkembang lebih cepat daripada inflasi. Bedanya, mereka nggak kejar quick win atau cari cuan instan yang bikin deg-degan. Buat mereka, investasi itu seperti menanam pohon. Bukan soal seberapa besar bibit yang lu tanam di awal, tapi seberapa sering dan konsisten lu nyiramnya. Prinsipnya, mulai kecil, jangan berhenti. Misalnya ada karyawan Jepang yang setiap bulan langsung nyisihin 5% sampai 10% gajinya untuk investasi, entah itu reksadana, saham blue chip, emas, atau instrumen aman lainnya. Bahkan saat pasar turun, mereka tetap setor. Kenapa? Karena mereka ngerti kekuatan compounding bunga berbunga yang makin lama makin besar efeknya. Kenapa cara ini ampuh? 1. Tidak tergantung mood atau situasi pasar, karena udah dijadwal otomatis, mereka nggak perlu mikir, sekarang waktu yang tepat nggak ya? Mereka cuma jalanin rencana. 2. Meminimalkan risiko. Dengan beli sedikit demi sedikit, dollar cost averaging, mereka nggak terjebak beli di harga puncak. 3. Ketenangan mental. Mereka nggak perlu berjudi dalam investasi. Hasilnya memang nggak instan tapi stabil. Hasilnya, dalam 10-20 tahun, uang yang awalnya cuma setor kecil-kecilan bisa berubah jadi jumlah besar. Mereka nggak perlu drama ngejar tren kripto, ikut MLM berkedok investasi, atau tergoda cuan cepat. 6. Mereka selalu punya dana musim dingin. Ada satu rahasia finansial orang Jepang yang sering luput dari perhatian. Mereka selalu menyiapkan dana musim dingin. Bukan cuma soal musim dingin beneran, tapi ini kiasan buat masa-masa sulit dalam hidup. Musim dingin di sini artinya saat pemasukan berhenti entah karena PHK atau usaha sepi. Saat biaya mendadak muncul kayak perbaikan rumah, biaya rumah sakit, atau keluarga butuh bantuan besar. Saat bencana alam datang tiba-tiba yang di Jepang lumayan sering terjadi. Buat mereka ini bukan sekadar tips keuangan tapi bagian dari cara bertahan hidup. Kenapa disebut dana musim dingin? Coba bayangin seekor tupai di hutan. Di musim gugur, pohon-pohon penuh kacang dan biji. Tupai ini punya dua pilihan. Makan semua sekarang sampai kenyang, atau makan secukupnya dan sisanya disimpan. Tupai yang pinter bakal milih opsi kedua karena dia tahu sebentar lagi musim dingin datang. Pohon gak lagi berbuah, tanah beku, dan makanan susah dicari. Saat itu hanya tupai yang rajin nyimpen makanan yang bisa bertahan hidup. Nah, orang Jepang itu kayak tupai ini. Mereka gak terlena sama masa panen, misalnya saat gaji naik, dapat bonus, atau bisnis lagi untung besar. Mereka makan secukupnya, alias pakai uang secukupnya, dan sisanya mereka simpan di gudang, alias rekening darurat. Beda, sama kebanyakan orang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, orang sering terjebak pola pikir, nikmatin aja mumpung ada uang. Bonus keluar, beli gadget baru, orderan rame, langsung liburan mahal, padahal kalau musim paceklik datang, mereka baru sadar uangnya sudah habis. Dan di situ, stres mulai datang. Orang Jepang punya mindset beda, lebih baik siap dan gak kepake daripada gak siap lalu nyesel. Mereka sadar hidup itu siklus. Ada musim panen, ada musim dingin, ada masa lancar, ada masa krisis. Gimana mereka menyimpannya?
Rata-rata orang Jepang nyisihin 3-6 bulan biaya hidup di rekening khusus. Rekening ini nggak ada kartu ATM-nya, biar nggak gampang diambil. Uangnya nggak diinvestasikan ke tempat berisiko, tapi ditaruh di tempat yang aman dan liquid, supaya bisa diakses cepat saat darurat. Dan penting, mereka disiplin banget. Biarpun gaji lagi kecil atau banyak pengeluaran, dana musim dingin ini nggak mereka sentuh. Pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau lu mulai nyiapin dana musim dingin dari sekarang, lu nggak bakal panik pas badai datang. Badai bisa berupa apapun, kehilangan pekerjaan, kondisi darurat, atau ekonomi lesu. Tapi dengan dana ini lu tetap bisa tenang, fokus nyari solusi, tanpa harus utang sana-sini. Karena ujungnya kayak beneran itu bukan cuma soal punya banyak aset, tapi juga punya ketenangan pikiran. Dan ketenangan itu datang saat lu tahu, seandainya semua sumber penghasilan berhenti, lu masih bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan sampai badai reda. 7. Investasi kecil tapi rutin. Di Jepang banyak orang nggak nunggu sampai punya uang besar baru mulai investasi. Mereka justru percaya bahwa langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga dibanding langkah besar yang cuma sekali-sekali. Makanya, daripada nunggu rezeki nomplok atau bonus tahunan, mereka udah nyiapin aliran dana investasi dari gaji bulanan. Nominalnya nggak selalu gede, kadang cuma 5% sampai 10% dari pendapatan, tapi mereka lakuin terus, tanpa bolong. Misalnya ada pekerja kantoran di Tokyo yang gajinya standar, tapi udah dari tahun pertama kerja dia sisihin sebagian buat masuk ke reksadana saham blue chip atau tabungan berjangka. Dari luar mungkin kelihatan nggak signifikan, tapi mereka paham banget prinsipnya. Yang penting bukan besarnya angka, tapi kebiasaan untuk nggak pernah berhenti mengalirkan dana. Karena kalau udah jadi kebiasaan, rasanya aneh kalau nggak dilakukan. Hal yang bikin menarik, mereka nggak gampang tergoda buat berhenti meskipun hasil awalnya kecil. Mereka ngerti konsep compounding, uang yang berkembang akan melahirkan uang lagi. Bahkan kalau pertumbuhannya kelihatan lambat di awal, di jangka panjang efeknya bisa luar biasa. Kayak bola salju kecil yang terus menggelinding, lama-lama ukurannya jadi nggak terbendung. Sementara itu, banyak orang di sini masih punya pola pikir, nanti aja kalau ada uang lebih baru investasi. Masalahnya uang lebih itu jarang datang sendirinya, karena biasanya udah keburu habis buat pengeluaran lain yang dianggap penting saat itu juga. Hasilnya, niat investasi cuma jadi wacana yang nggak pernah kejadian. Orang Jepang justru menjadikan investasi sebagai kebiasaan, otomatis setara sama bayar listrik, bayar sewa, atau belanja bulanan. Nggak perlu mikir tiap bulan, nggak perlu nunggu mood, karena udah diatur otomatis. Jadinya, uang mereka tumbuh diam-diam di belakang layar. Bahkan tanpa mereka sadari, modal kecil yang mereka tanam bertahun-tahun lalu udah berkembang berkali lipat. Dan itulah kekuatan yang muncul dari disiplin kecil yang diulang terus-menerus. Penutup. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas, rahasia orang Jepang ngatur duit itu sebenarnya bukan trik sulap atau strategi rumit. Semuanya balik ke hal-hal yang sederhana, tapi dilakuin secara konsisten, mulai dari nyatet semua pengeluaran, hidup di bawah kemampuan, otomatisasi tabungan, sampai investasi kecil yang dilakuin rutin. Mereka nggak fokus biar terlihat kaya di mata orang, tapi membangun doang kekayaan yang sesungguhnya, yang nggak gampang goyah, yang bikin mereka tidur nyenyak, dan yang tetap ada walaupun badai kehidupan datang. Kalau dianalogiin, hidup finansial itu kayak nyetir mobil jarak jauh. Kalau lu cuma ngebut di awal tapi nggak jaga bensin dan nggak cek mesin, kemungkinan lu mogok sebelum nyampe tujuan itu besar banget. Tapi kalau lu atur ritme, isi bensin secara rutin, dan jaga kendaraan tetap sehat, lu bisa nyampe kemanapun dengan aman. Nah, orang Jepang itu ibarat supir yang sabar dan cerdas, nggak cuma mikirin sekarang bisa ngebut, tapi juga besok mobil ini masih bisa jalan nggak? Atau lu bisa bayangin kayak main game strategi. Kalau lu habisin semua sumber daya di awal buat bikin pasukan gede, tapi lupa bangun pertahanan, pas musuh datang lu kelabakan. Orang Jepang paham banget pentingnya saving resources untuk jangka panjang, bukan cuma untuk momen sekarang. Dan intinya cuma satu, konsistensi. Sama kayak nanam pohon mangga, lu nggak bisa maksa buahnya keluar besok. Lu tanam, siram, pupuk, lindungi dari hama, dan beberapa tahun kemudian lu punya pohon rindang yang buahnya nggak cuma bisa lu nikmati, tapi juga bisa lu bagi ke orang lain. Kalau lu ngerasa insight ini bermanfaat, jangan berhenti di lu. Tekan tombol subscribe biar lu nggak ketinggalan tips dan cerita reflektif kayak gini lagi. Dan share video ini ke teman, keluarga, atau grup lu yang lagi belajar kelola uang. Siapa tahu dengan lu share, lu jadi orang pertama yang nanam bibit kesadaran di hidup mereka. Karena di dunia yang serba cepat ini, orang yang bisa ngatur uang dengan benar punya keunggulan yang nggak semua orang sadari, keunggulan yang diam-diam membawanya ke puncak tanpa harus teriak-teriak di jalan. Seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.